Bab 1169. Cairan suci berwarna hitam. Oleh karena itu, para tetua yang sudah menghabiskan semua peluang, berada di samping melihat para murid di bawah yang sedang berbincang, sambil memerhatikan kabut asap yang dipancarkan dari kolam Dengxian. Sangat menantikan, tidak tahu murid kali ini yang masuk ke kolam Dengxian, bisa meraih hasil yang bagaimana. Betul, murid yang masuk ke dalam kolam suci ini, asalkan mulai membina, maka kabut asap akan mengikuti posisi mereka membentuk pilar kabut yang berbeda warna. Murid yang paling hebat 50 tahun yang lalu, masuk ke dalam ruang lingkup Reiki berwarna biru, tidak tahu kali ini, murid yang paling hebat bisa mencapai tingkatan apa. 18 murid kali ini, orang yang bernama Eric Qin, seharusnya paling hebat. Para tetua pengurus juga sangat penasaran. Mereka sebagai salah satu anggota dari Sekte Huoyu, meskipun memiliki partai masing-masing, tapi juga berharap para generasi penerus bisa meningkat lebih tinggi, agar sekte semakin berkembang jaya. Bukannya hanya sisa 7 orang saja. 11 orang yang bodoh itu, semuanya dilemparkan keluar oleh Eric Qin. Kata salah satu tetua. Mereka juga sangat bodoh, tidak melihat Penatua Agung saja sudah mengalah, mereka masih berani pergi mengantar nyawa lagi. Di kolam Dengxian dilarang kekerasan, tidak membunuh mereka, sudah sangat belas kasih. Satu orang lainnya pun berdengus dan berkata, tetapi Master Sekte sudah mengutus 11 orang baru lagi, agar tidak menyia-nyiakan kuota. Tindakan yang dilakukan oleh Lilia Leng, membuat para tetua bahagia. Sebelumnya Penatua Agung yang mengontrol kuota, semua murid yang diutus adalah orang mereka, dan sekarang 11 orang ini semuanya gugur. Membuat sebagian murid utama mereka juga mendapatkan kesempatan. Lihat, Reiki mengalami perubahan. Seorang tetua berkata, semua orang pun menoleh ke arah sana. Hanya terlihat di kabut suci terpancar beberapa Reiki berwarna kuning muda, lalu membentuk pilar Reiki, terbang tinggi ke langit. Semua orang pun sedikit kecewa. Baru menyelam kolam suci sedang kali ini, sudah mulai membina. Murid dari partai mana ini, bakatnya terlalu buruk. Seseorang berkata dan menggeleng kepala. Tapi jika masih ada tenaga, seharusnya terus ke bawah. Karena posisi yang berbeda, Reiki yang bisa diisap akan sangat berbeda. Tetapi selanjutnya terus bermunculan pilar, orang itu seketika tidak bersuara. Cahaya satu persatu menyala, pas ada 11 buah cahaya. Beberapa tetua yang memilih muridnya masuk ke kolam Dengxian, ekspresi seketika canggung, kebetulan sekali. Mungkin juga Dandi Wen mereka. Kata seorang tetua dengan senyuman paksa. Tetapi, hal yang tidak diduga terjadi. Saat itu juga, kabut di kolam Dengxian pun bergejolak, ada 6 Reiki berwarna biru yang tebal, mendadak terbang ke langit. Para murid yang di bawah seketika bersemangat, kolam Dengxian pun menjadi sangat mengagumkan. Murid yang menyelam ke bawah semakin banyak, maka akan terlihat di atas kolam. Mereka juga bisa mendapatkan sebagian kecil keuntungan. 6 Reiki berwarna biru ini muncul, semua tetua langsung terdiam. Tidak perlu diragukan, orang-orang ini seharusnya adalah Dandi Wen mereka, jika tidak, mana mungkin bisa begitu pas 6 buah pilar dan menyala bersamaan. Pasti Eric Qin yang membawa mereka masuk ke dalam. Kata seorang tetua dengan ekspresi bercampur aduk. Andai saja Dandi Wen mereka, semuanya dibawa Eric Qin ke area Reiki berwarna biru, kalau begitu Eric Qin sendiri kemana? Ada orang yang bertanya demikian, membuat semua orang terdiam sejenak. Semua mata tetua terbuka lebar. Reiki berwarna biru, dalam 100 tahun ini adalah tingkatan tertinggi yang bisa dicapai oleh murid terkuat Sekte Huoyu. Tapi Eric Qin masih belum mulai membina. Seharusnya mencapai tahap Reiki berwarna ungu. Kata seorang tetua sambil menghela napas panjang. Semua orang sedikit terkejut mendengarkannya.
Andai saja Erikin sudah sampai di area itu, mungkin akan menjadi satu-satunya selain pejuang kebanggaan Sekte Huoyu waktu itu yang berhasil mencapai area tersebut. Aku pernah mendengar, area berwarna ungu ini juga bukan tingkatan paling bawah kolam Dengxian. Apakah kalian mengetahui, di bawah warna ungu, masih ada apa? Ada orang yang bertanya. Hehe. Tetua Liu, pertanyaan ini tidak perlu dipikirkan. Seorang tetua menggelengkan kepala dan berkata, aku mengakui Erikin ini sangat hebat, tapi jika ingin menerobos Reiki berwarna ungu ini, dengan kultivasi dirinya, mungkin tidak akan berhasil. Betul juga. Tetua Liu juga tersenyum paksa. Air kolam mengalami perubahan lagi. Semua orang berhenti berbincang, semuanya menoleh dengan penuh penantian. Meskipun Erikin tidak bisa menerobos area Reiki berwarna ungu, tapi ini juga termasuk rekor yang langka. Kali ini, permukaan kolam Dengxian, kabut mendadak bergerak, terus merambat ke segala penjuru. Reiki yang menguap ini, seolah-olah seperti gunung yang mau meletus. Bam! Kekuatan ini, di saat sudah mencapai titik klimaks. Dari dalam kolam Dengxian, cairan suci bagaikan air mancur langsung menyembur keluar, Reiki yang berwarna gelap langsung terbang ke langit. Bukan berwarna biru, juga berwarna ungu, melainkan berwarna hitam. Seketika, semua orang pun terdiam. Para tetua bagaikan disambar petir, semuanya tertegun. Erikin berhasil masuk ke area yang kita belum pernah melihatnya, menimbulkan reaksi Reiki berwarna hitam dari kolam Dengxian. Wow, tidak menyangka benar-benar ada Reiki berwarna hitam. Suara seorang tetua yang bergetar, hampir saja menggigit lidahnya sendiri. Setelah Sekte Huoyu dibentuk, dalam puluhan ribu tahun ini, tidak pernah muncul cairan suci berwarna hitam, dan ini merupakan cairan suci yang langka. Setelah menyembur ke langit, seolah-olah turun hujan, langsung menyirami di sekitar kolam Dengxian. Wow, Reiki yang ada di dalam cairan suci ini, kenapa begitu kuat? Ada murid yang disirami oleh cairan suci ini, dia merasakan Reiki yang ada di cairan hitam, langsung terkejut. Aura yang terkandung di dalam cairan suci ini, lebih kuat 10 kali lipat dari cairan suci berwarna ungu. Seorang tetua pun mengambil setetes cairan suci untuk dilihat, setelah melihatnya, langsung terkejut. Cairan suci berwarna hitam ini bagaikan hujan menyirami, sebagian besar murid langsung menyambut cairan suci ini, lalu mulai meminumnya untuk menerobos kultivasi. Dalam waktu singkat, di langit muncul awan penerobos tingkatan, petir penerobos tingkatan pun berdentum. Ini berbeda dengan dunia Erikin sebelumnya. Di dunia dewa ini, setiap tahap hanya akan ada sekali petir penerobos tingkatan. Jika saat menerobos tingkatan tinggi baru akan muncul petir penerobos tingkatan berkali-kali. Ini semua karena hujan cairan suci yang disebabkan oleh Erikin, membuat sebagian besar murid bisa menerobos tingkatan, kultivasi meningkat cepat. Mereka pun sangat berterima kasih kepada Erikin. Para tetua pengurus langsung terdiam, adalah hati merasa kagum dan juga iri. Jika mereka masih bisa menghisap cairan suci ini, alangkah baiknya. Erikin ini, sangat luar biasa. Ada tetua yang langsung mengaguminya dan mulai memuji. Meskipun mereka berada di posisi tetua maupun pengurus, tapi kenyataannya, kultivasi mereka paling-paling hanya berada sekitar fase keilahian tahap ke-9. Dengan bakat dan kemampuan Erikin, tidak perlu menunggu lama pasti akan mengejar bahkan melampaui kekuatan mereka. Karena sebelum ini, Erikin sudah membunuh Veroni yang fase keilahian tahap 8 puncak. Erikin, apakah kamu bisa membuka rahasia yang ada dalam kolam Dengxian ini? Di kursi tertinggi, Lilia Leng melihat kondisi ini, tatapan pun sangat berbinar-binar. Sudah melihat terlalu banyak keajaiban Erikin, dia bisa menerobos masuk ke area cairan berwarna hitam ini, dia sama sekali tidak merasa kaget. Malah membuat Lilia Leng merasa penasaran,
dengan rahasia kolam Dengxian. Di saat ini, di dalam kolam Dengxian, cahaya di sekitar sangat gelap, hanya ada cairan suci berwarna hitam yang pelan-pelan mengalir di dalam kolam. Seluruh badan Eric Kin terendam di dalam cairan suci, duduk bersila, sekuat tenaga menghisap reiki yang kuat ini. Kerohanian dia, sekarang bagaikan busa, terus menghisap reiki, laut kesadaran yang terluka, pun dengan super cepat sembuh kembali. Tidak lama kemudian, terdengar suara retakan yang nyaring, bergema di benak pikiran Eric Kin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.